Apa kabar vaksin merah putih pemirsa? Tadi sudah sedikit terjawab seperti apa kabar vaksin merah putih dari Lembaga Eijkman yang menjadi salah satu lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih. Nah, sekarang kita akan berbincang soal perkembangannya lebih jauh lagi dari sudut pandang seorang epidemiolog pemirsa. Nah, Dr. Windu. Halo. Selamat petang, Mbak Tisa. Selamat petang, Dr. Windu. Kita ingin tahu nih, kalau tanggapan Anda sebagai seorang epidemiolog, bagaimana perkembangan untuk vaksin merah putih di tanah air? Karena dari 7 lembaga nih ya, awalnya hanya ada 2 lembaga yang saat ini masih terus berlanjut untuk mengembangkan vaksin. Ya, jadi memang ada 7 lembaga yang sedang mengembangkan vaksin merah putih ya. Tetapi kan sampai hari ini belum ada satupun yang sudah memasuki uji klinis ya, jadi semuanya sekarang sedang melewati uji praklinis yang in vivo. Kalau yang sudah, yang kan tahapannya kan ada in silico dulu, itu modeling ya, sudah berhasil lewat. Kemudian masuk ke in vitro pada jaringan dan sel, sudah lewat juga. Sekarang semuanya sudah memasuki, hampir semuanya nih, termasuk UNER ya, sudah memasuki in vivo, jadi pada hewan. Yang uji pada hewan itu untuk UNER sebagai contoh, ini sudah yang untuk hewan kecil sudah lewat, sekarang memasuki yang hewan besar. Nah, ini mudah-mudahan hasilnya bagus, ya, karena yang sebelumnya kan menyatakan bagus ya. Nah, sehingga kalau memang nanti menunjukkan hasil yang bagus, bisa memasuki ke uji klinis tahap 1 dan seterusnya. Nah, tentu kita tidak bisa berharap akhir tahun ini sudah ada produksinya kan ya. Jadi paling cepat pertengahan tahun depan lah ya, pertengahan tahun depan, tahun 2002 baru muncul. Sehingga kalau digunakan untuk untuk menyelesaikan herd immunity, tentu tidak ya. Kita terlambat kalau menunggu vaksin merah putih untuk agar kita bisa 70-80% penduduk itu bisa tervaksinasi. Tetapi vaksin merah putih kan kita tahu bahwa pandemi ini mungkin memang akan berakhir sebagai pandemi, tetapi dia akan menjadi, artinya virus ini kan tidak akan hilang ya. Jadi vaksinasi terus akan diperlukan. Sama seperti vaksinasi pada penyakit-penyakit lain ya, ada difteri, ada TBC, itu kan tidak hilang, belum hilang. Yang sudah hilang cuma 2 di Indonesia ya, cacar dan polio. Dan itu akhirnya akan hilang kalau kita melakukan vaksinasi terus. Ya, tetapi banyak penyakit yang belum hilang. Nah, nanti vaksin merah putih itu kan akan perannya akan di sana ya, jadi akan mencegah terjadinya wabah baru. Nah, gitu ya, mencegah terjadinya wabah baru, bahkan pandemi baru untuk COVID-19 ini gitu. Oke. Artinya gitu, akan berfungsi menjadi booster ya, Dok ya? Betul. Ya, jadi itu nanti berfungsi sebagai booster ya. Jadi kan semuanya sudah akan tervaksin. Mudah-mudahan yang vaksinasi yang sekarang ini cepat bisa mencapai herd immunity ya. Kalau tidak, kan masalahnya kita ini ada ketergantungan dari pasokan kan. Tapi begini, tadi kita berbincang dengan Prof. Amin menyebutkan bahwa nanti vaksin ini akan diuji cobakan, diuji klinisnya untuk orang yang belum pernah divaksinasi sebelumnya. Tapi kalau kita berharap agar vaksinasi ini bisa selesai sesegera mungkin, bisa mencapai herd immunity sebelum vaksin merah putih ini tiba, sebelum vaksin merah putih ini keluar, justru ini akan mengganggu program dari uji klinis itu sendiri dong, Prof. Karena yang mau disuntikin, yang mau diuji klinis ini adalah orang yang belum mendapatkan vaksin. Oh tidak, kan kita tahu bahwa sasaran vaksinasi yang sekarang ya, itu hanya 208 juta. Ya, jadi sekitar ya 80% lah dari 20 juta penduduk kita. Hanya 208, berarti kan masih ada berapa itu? 62 juta ya, 62 juta lebih orang itu yang belum atau mungkin tidak akan tervaksinasi dengan menggunakan yang vaksinasi sekarang gitu. Jadi masih banyak kesempatan kan, kita tidak butuh sampai berjuta-juta orang kan ya, jadi hanya ribuan orang untuk uji coba itu di 7 lembaga ini gitu. Oke, artinya 20% dari masyarakat Indonesia bisa diikut sertakan dalam uji klinis seperti itu ya.
Dok ya. Betul, yang betul-betul sehat gitu. Oke. Nah begini, saat ini kita juga tahu bahwa varian baru dari COVID-19 ini terus bertambah dari Alpha, Delta, kemudian juga ada Kappa. Nah apakah vaksin yang akan diproduksi oleh Indonesia ini, sebutlah vaksin merah putih ini akan efektif untuk menangkal varian-varian baru, Dok? Begini ya, virus itu, apalagi ini virus COVID-19 ini kan, SARS-CoV-2 ini kan jenis RNA yang sangat mudah bermutasi. Ya, jadi mutasi itu sudah ribuan loh ya. Cuma yang menjadi varian of concern kan cuma 4 ya. Bahkan mungkin tambah satu lagi, 1-2 lagi lah gitu ya. Jadi kita kalau berharap akan mengejar terus mutasi ini tentu nggak mungkin ya. Tetapi yang nanti akan dikejar adalah yang merupakan varian of concern ya, yang betul-betul karakteristiknya memang lebih berbahaya dalam arti lebih cepat menular atau lebih cepat mematikan. Nah, tentu justru karena ini ada kesempatan ya bagi varian bagi vaksin merah putih karena dia dikembangkan lebih belakangan ya. Dia bisa dicobakan pada varian-varian yang baru itu. Jadi artinya nanti selama ini kan mumpung masih dalam fase praklinis ya toh. Yeah. Itu bisa kemudian dikembangkan sesuai dengan varian yang sedang beredar cukup luas. Jadi mungkin varian Delta dan sebagainya. Tetapi tentu ya tidak ada vaksin di dunia ini yang terus bisa selalu dengan cepat mengupdate varian baru loh ya. Karena terus kita berkejaran memang ya. Tetapi paling tidak ya meskipun contoh ini ya yang sekarang yang sudah beredar di Indonesia ya ini kan meskipun mungkin varian baru yang lebih menular ya atau bahkan ada yang mampu menghindari antibodi yang terbentuk oleh vaksin yang sudah beredar, tetapi tetap ya bahwa orang yang divaksinasi risikonya untuk dia terkena penyakit dengan gejala berat dari COVID-19 itu lebih rendah daripada mereka yang tidak divaksinasi. Meskipun efikasinya mungkin menurun karena ada varian-varian baru itu gitu. Gitu. Oke. Nah, Anda sendiri sebagai epidemiolog di Universitas Airlangga saat ini sudah mulai terlibatkah dalam uji klinis yang akan dilakukan? Belum. Biasanya kalau masih dalam tahap di laboratorium ini kan di laboratorium ya. Para epidemiolog, para ahli kesehatan masyarakat belum terlibat ya. Biasanya pelibatan itu kalau sudah masuk ke uji klinis. Gitu. Oke. Jadi contoh misalnya penelitian obat yang masuk uji klinis lah kita biasanya dilibatkan gitu. Tapi kalau dari informasi yang Anda dengar sebagai orang juga dari UNER, apakah vaksin ini memiliki kemampuan yang sama naga-naganya dengan Sinovac atau mungkin dengan vaksin yang lainnya yang sudah masuk ke Indonesia? Ya kalau dari uji-uji yang sebelumnya ya, jadi yang in silico, yang kemudian in vitro dan in vivo yang hewan kecil ya itu dilaporkan itu efektif ya. Cuma kan kita harus tahu ya bahwa apa yang dikembangkan di hewan coba belum tentu sama dengan ketika dicobakan pada manusia. Oke. Makanya nanti baru kita tahu persis efikasinya seberapa, kemudian safety-nya seberapa itu ketika nanti sudah masuk pada uji klinis. Baik. Tetapi sekarang sudah dinyatakan efektif ya bahwa dia bisa mematikan mencegah virus itu menyebabkan penyakit yang merugikan tubuh gitu. Baik. Terima kasih Dr. Windu Purnomo selaku epidemiolog Universitas Airlangga atas waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat malam, Dok. Sehat selalu. Selamat malam. Dan pemirsa, Kabar Petang Pilihan masih punya informasi yang kami pilihkan untuk Anda dan menarik tentunya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.